Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallah wa iyyakum. Bertemu kembali di kajian akidah, mengkaji kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah karya beberapa ulama yang ahli di bidang akidah. Pada hari Kamis 18 Maret 2021 kita akan membahas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, hal yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan non Ahlus Sunnah wal Jamaah, khasaisu Ahlus Sunnati wal Jamaah, kekhususan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwati fillah a'azanallah wa iyyakum. Penamaan Ahlu As-Sunnati wal Jamaah merupakan penamaan yang diberikan oleh para ulama untuk membedakan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek, dalam keseluruhan hidupnya. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan Nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ahlus sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Sunnah maksudnya adalah al-hadis. Sunnah adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, kelompok. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Yang disebut dengan al-jamaah adalah siapapun yang mengikuti kebenaran walaupun dia seorang diri. Jika antum seorang diri di keluarga antum yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka antum disebut dengan al-jamaah. Naam. Al-sunnah wal jamaah, atau disebut juga dengan al-firqah an-najiyah wa ta'ifah al-mansurah. Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Ahlussunnah sejatinya dia bukan kelompok, bukan partai, bukan organisasi tertentu. Ahlussunnah bukanlah kelompok tertentu. Akan tetapi lantaran Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya umat Islam terbagi menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, hanya satu saja, maka mau tidak mau kelompok tersebut disebut dengan kelompok dan disebut dengan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Kenapa selamat? Karena al-firqah an-najiyah, orang tadi atau kelompok tadi, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Wa ta'ifah al-mansurah. Nama lain Ahlussunnah wal Jamaah selain firqah najiyah adalah at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong. Kenapa ditolong? Karena Rasulullah SAW pun juga menyebutkan senantiasa umat Nabi SAW akan ada kelompok yang ditolong oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mereka mendapatkan nama al-firqah an-najiyah, ya, kelompok yang selamat dari api neraka, dan nama at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong. Karena Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada.
Sehingga kita harus meyakini setiap generasi, setiap tahun, setiap waktu sampai hari kiamat pun Allah masih akan memunculkan kelompok-kelompok yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus yakin akan ada kelompok yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membelot ke kanan atau ke kiri. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut dengan Al-Firqah Najiyah dan Taifah Mansurah. Nah, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Mereka lah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang berpegang teguh terhadap kebenaran, berpegang teguh terhadap petunjuk Rasul dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di hari kiamat, sampai orang tersebut meninggal dunia. Mereka lah orang-orang yang dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kekekalannya. Ya, walaupun di suatu zaman ada kelompok yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah akan membangkitkan kelompok yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sifat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda mensifati mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala. Senantiasa akan ada sebuah kelompok, suatu kelompok, ya, dia tidak mengatasnamakan dia itu kelompok, dia tidak mengatasnamakan dia itu organisasi tertentu, mereka tidak menamakan mereka partai tertentu, tidak, tetapi mereka berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah SAW, sehingga mau tidak mau mereka tersifati oleh orang-orang yang menyimpang bahwasanya oh kamu kelompok tertentu. Tapi hakikatnya Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak mengatakan kami kelompok, kami berorganisasi, kami berpartai, tidak. La tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada kelompok dari kalangan umatku zahirina 'alal haqq, dia di atas kemenangan, di atas kebenaran selalu. La yadurruhum man khazalahum, ya, mereka tidak akan ada orang yang mencelakainya, tidak akan ada orang yang menghinakannya, hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Ada mengatakan angin yang akan keluar dari Yaman di akhir kehancuran dunia ini. Nah, qad filazanallahu wa iyyakum, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati bahwasanya kelompok tersebut ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kelompok tersebut di atas kebenaran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kelompok tersebut tidak akan pernah terhina. Ya, kenapa tidak akan pernah terhina? Karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillah fala mudhillalah. Siapapun yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada orang yang menyesatkannya, tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapapun yang Allah sesatkan, tidak akan ada orang yang memberikan petunjuk. Sehingga Taifah Mansurah, mereka adalah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dijadikan wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang tidak ada orang yang mampu mencelakai mereka. Nah, sehingga ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, setelah kita mengetahui bahwasannya umat Islam, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqat hadhihi al-umma ala 73 millah, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah, 72 masuk neraka, satu masuk surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang satu ini adalah al-jamaah. Al-jamaah
dalam riwayat lain ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, ya, satu orang yang masuk surga ini adalah kelompok yang mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Nah, ketika kita mengetahui ini semuanya, maka kita harus yakin, ya, dan kita harus tetapkan mulai sekarang kita harus beragama Islam sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Rasulullah tentu saja telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat pun juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib kita harus yakin 100% tanpa adanya keraguan, semua kebenaran harus diukur dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena tidak ada generasi yang lebih mengetahui Rasulullah SAW kecuali para sahabat. Para sahabatlah mereka yang faham terhadap kehidupan Nabi SAW, ya, dan juga faham tentang ilmu dan petunjuk Rasulullah SAW. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Ihsan, kalimat ihsan adalah mengikuti dengan sebaik-baiknya, tidak menambah-nambahi dan tidak mengurangi, apa adanya. Apa yang dibawa oleh para sahabat dari kalangan muhajir dan ansar, ya itulah diamalkan. Maka orang yang mengikuti jalan sahabat dari kalangan muhajir dan ansar dan tidak menambahi atau mengurangi, maka dimasukkan ke dalam golongan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga ada ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk para sahabat, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang bermaksiat, membangkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah tampak jelas petunjuk yang datang darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalannya kaum muslimin. Kaum muslimin di sini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, dalam surah Al-Fath Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para sahabat yang mereka berbaiat di bawah pohon baiatur ridwan, mereka disebut dengan orang-orang mukmin. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai orang-orang mukmin yang mereka semuanya berbaiat kepadamu wahai Nabi di bawah pohon. Sehingga wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalannya bukan para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan siapkan neraka jahanam. Sehingga jelas kebenaran semuanya diukur dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang mengetahui, ya, 100% kehidupan Rasulullah SAW kecuali para sahabat. Sehingga mau tidak mau mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman para sahabat. Dan para sahabat mereka berbahasa Arab, sehingga mau tidak mau harus mempelajari bahasa Arab, semangat mempelajari bahasa Arab agar mampu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum,
Penulis di sini menyebutkan abraz khasais ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip yang paling menonjol dari kalangan dari ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip yang sangat signifikan jika kita bandingkan dengan kelompok non ahli sunnah wal jamaah. Di sini penulis menyebutkan 5 prinsip terbesar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang pertama, prinsip Ahlus Sunnah, hal yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan non Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-i'timadu 'alal wahyaini. Selalu bersandar dengan 2 wahyu dalam semua persoalan. Selalu bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Namanya saja Ahlus Sunnah, ahlu pemegang, pemeluk, as-sunnah hadis. Sehingga kekhususan mereka adalah mereka selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis di segala aspek kehidupan. Baik dalam persengketaan, perselisihan antara kaum muslimin atau tidak, semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengedepankan dalil daripada akal. Akal mengingkari, tetapi dalilnya sahih, dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari Sunnah Rasulullah SAW, hadis yang sahih, tetapi akal kita mengingkari, maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah mengedepankan dalil walaupun akal kita mengingkari. Contoh, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya, di hari kiamat Allah SWT mengumpulkan orang-orang semua manusia di padang mahsyar, dan Allah dekatkan matahari ya sedekat 1 jengkal atau celak ya, tempat celak mata itu ya. Kemudian orang-orang semuanya akan mengeluarkan keringat masing-masing tergantung dengan amal ibadahnya. Ada yang keringatnya sebetis, ada yang sepaha, ada yang selutut, sepusar, atau ada yang tenggelam dan yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan dan kita ukur dengan akal pikiran kita, maka ini sangatlah mustahil. Mustahil. Kenapa? Karena apakah ada ketika banjir, ya, banjir datang, satu lapangan semua berkumpul di situ, semua terkena banjir. Apakah ada air yang tidak mengenai mereka, salah satu dari orang-orang berkumpul di lapangan tersebut? Tentunya kata mereka enggak, semuanya akan kena. Kok bisa di padang mahsyar kok bisa seperti itu? Yang satu kena ini, kena itu, kena ini dan kena itu. Ada sampai tenggelam karena keringatnya sendiri. Kok bisa seperti ini dan seperti itu? Nah, dalam hal demikian, dalam hal masalah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah dihadapkan 2 perkara. Yang pertama, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, pengingkaran dari akal mereka, akal manusia. Ya, maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya walaupun seolah kontradiksi, berseberangan, yang dijadikan patokan adalah hadis yang sahih tersebut riwayat Imam Muslim. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lihatlah, Allah menciptakan langit yang begitu kokoh tanpa tiang. Kalau akal pikiran kita, loh kok bisa atap kok nggak ada tiangnya, ambruk nanti, ya kan? Tapi ini semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama adalah selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam segala aspek, walaupun dalam permasalahan, persengketaan, perselisihan. Karena Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa,
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم, apabila kalian berselisih, fi syai'in, dalam urusan tertentu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah perselisihan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya kepada Allah dengan Al-Quran Al-Karim, dan untuk kepada Rasulullah SAW ketika masa hidup beliau, kita kembali kepada sunnah Rasulullah dan Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah meninggal, kita kembali kepada hadis sabda Rasulullah SAW. Perselisihan dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Lihat, Allah mensyaratkan kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka kalian harus mengembalikan seluruh persengketaan kalian pada Al-Quran dan Sunnah. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah yang paling bagus dan tempat kembali yang paling baik. Naam. Ya, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran merupakan kitab suci yang abadi. Al-Quran merupakan kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak ada kecacatan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami Allah lah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah lah yang akan menjaga Al-Quran. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran semuanya tidak aman dari perubahan. Semuanya tidak aman dari perubahan. Ada yang dirubah oleh petinggi mereka, ada yang dirubah oleh ulamanya mereka dari agama-agama non-Islam. Nah, adapun Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jaga. Allah Subhanahu wa taala jaga Al-Quran. Nah, begitu juga dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah, karena hadis ini ibarat dialah yang menjelaskan pemahaman Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah juga menjaga kemurnian hadis. Karena di Al-Quran Allah memerintahkan perintah salat, tetapi Allah tidak merinci tata cara salat. Dari mana kita mengetahui tata cara sholat dan puasa dan yang lainnya? Dengan hadis Rasulullah SAW. Sehingga kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena keduanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik lafadznya maupun kemurnian dari pemahamannya. Nah, kemudian yang kedua, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah as-sayru ala manhajis salafis salih fi fahmil kitabi was sunnati fa inna tariqatahum aslam wa a'lam wa ahkam. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah selalu berjalan di atas manhaj salafus salih di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena jalannya para salafus salih, jalannya para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, para sahabat, murid-murid sahabat, murid-murid dari muridnya sahabat, metode mereka, jalan mereka adalah aslam, lebih selamat, wa a'lam, dan lebih mengetahui, wa ahkam, dan lebih bijaksana. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, tidak asal-asalan menafsirkan Al-Quran, tidak asal-asalan memahami hadis Nabi SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama Islam ini rantai. Allah mengajari malaikat Jibril mengajari Rasulullah SAW, Rasulullah mengajari para sahabat mengajari murid-muridnya, terus dan terus sampai tahun 2021 ini. Sehingga mau tidak mau harus berjalan sesuai dengan metode salafus saleh. Salafus saleh atau salafi, mereka bukanlah kelompok. Mereka bukan organisasi.
Mereka bukan partai, tidak ada pendiri salafi, tidak ada pendiri salafus saleh, tidak. Salaf saleh. Kenapa disebut salaf? Karena pendahulu. As-saleh artinya orang yang saleh. Orang-orang pendahulu dalam bahasa Arab itu disebut dengan salafun, salaf. Dan salaf, orang-orang pendahulu, orang-orang yang hidup di zaman dahulu kala, itu kan ada orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Ada orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah, ada juga orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah. Nah, orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah, mereka disebut dengan salafus saleh. Kalau orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah, atau orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang terdahulu yang sudah meninggal dunia, mereka disebut dengan salafut taleh, orang yang durhaka. Penamaan salaf atau salafi bukan penamaan bid'ah. Karena di dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam hadis ada penamaan salaf. Dalam Al-Quran ada kalimat salaf, di hadis juga ada kalimat salaf. Bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan kepada putri beliau sebelum Rasulullah meninggal dunia, ya, berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, dia mengatakan, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik pendahulu kamu wahai putriku adalah aku. Jadi Rasulullah mengumumkan, hei Fatimah, saya itu salafi kamu, aku ini pendahulu kamu. Lihat, sehingga penamaan salafus saleh bukanlah penamaan yang bid'ah. Sudah ada, Rasulullah SAW sudah mengatakan demikian. Makanya banyak belajar, akan mengetahui hal-hal yang belum pernah kita ketahui. Nah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti pemahaman para salafus saleh, karena mereka orang-orang yang terdekat Nabi Muhammad SAW. Lagi pula para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka semua adalah dijamin masuk surga, diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Harus kita berjalan sesuai dengan jalan mereka. Sungguh aneh orang yang mengetahui ini loh jalan orang-orang sudah dijamin masuk surga, ini loh orang-orang yang belum dijamin masuk surga, malah orang tersebut mengambil jalan orang yang belum tentu masuk surga. Mengikuti pemimpinnya, mengikuti tokohnya, mengikuti ini dan itu, mengikuti si fulan, mengikuti wali fulan. Padahal para sahabat sudah mengatakan ini dan itu, ini dan itu. Sahabat sudah dijamin masuk surga. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, baca dalam surat At-Taubah. Kalau guru kita berseberangan dengan pemahaman salafus saleh, tinggalkan perkataan guru kita, ikuti pendapat para salafus saleh. Karena mereka orang Arab asli. Karena mereka faham bahasa Arab, mereka faham Al-Quran dan Sunnah, langsung belajar dari Rasulullah SAW. Dan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka dipuji oleh Rasulullah SAW. Mereka generasi yang mulia. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi orang-orang yang mengikuti para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi orang-orang setelah mereka. Harus mengikuti jalan salafus saleh. Kalau disebut salafus saleh maksudnya adalah 1. para sahabat, 2. para tabi'in, 3. para atba' tabi'in. 1. para sahabat jelas ya, yang mengikuti Rasulullah SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW sampai meninggal dunia orang tersebut. Kemudian tabi'in adalah pengikut para sahabat, murid-muridnya sahabat. Atba' tabi'in artinya pengikut dari pengikut para sahabat, murid dari murid para sahabat. Nah, 3 generasi inilah yang kita harus senantiasa mengikuti petunjuk mereka, karena mereka hidup
berdekatan dengan zaman kenabian, zaman nubuwah. Dan kala itu belum terlalu banyak perselisihan. Berbeda dengan sekarang tahun 2021 atau 1442. Jauh banyak perselisihan ini dan itu. Sehingga ada perkataan seorang penyair, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan berada pada mengikuti jalannya para salafus saleh. Dan setiap keburukan ketika kita mengikuti jalannya orang-orang yang menyelisih para salafus saleh. Nah, jadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka selalu berjalan di atas pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Memahami Al-Quran bukan berdasarkan hawa nafsu, harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bisa membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, di sana sebutkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ikuti. Nah, karena jalannya para sahabat adalah jalan yang paling selamat, jalan yang paling faham, paling mengetahui. Ya, karena para sahabat mereka bahasa Arab saja benar semuanya, nggak ada yang salah dalam berbicara bahasa Arab. Dan mereka bijaksana. Nah, dalam segala hal prinsip Ahlussunnah mengikuti pemahaman para sahabat. Tidak hanya akidah, tapi dalam fikihnya, dalam akhlaknya, dalam adabnya, mereka semuanya mencontoh para salafus saleh. Nah, prinsip yang ketiga, at-taharri fi qabulil akhbar wa dzalika bi'ilmi al-isnad. Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, hal yang membedakan Ahlussunnah dengan non Ahlussunnah adalah Ahlussunnah selalu berhati-hati dalam menerima hadis, dalam menerima berita. Tidak ditelan mentah-mentah. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ketika ada orang mengatakan ini sabda Rasulullah SAW, ini perkataan ini dan itu, stop. Minta mana dalil, mana sanadnya, mana mata rantai, mana hal yang menghubungkan antara kamu dengan Rasulullah SAW atau si fulan dengan Rasulullah SAW. Diminta dalil apa? Mata rantainya, sanadnya. Ketika ada orang bertanya langsung, saya mendengar Pak Presiden mengatakan ini, maka Ahlussunnah wal Jamaah akan bertanya, seolah Ahlussunnah akan bertanya, kamu tahu dari mana Pak Presiden mengatakan demikian? Kalau dia bisa menyebutkan, misalkan saya mendapatkan berita ini dari RT dari RW dari lurah, terus naik sampai Pak Presiden, maka ini disebut dengan sanad, mata rantai. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak sembarangan dalam menerima berita. Mereka akan meneliti, menelaah ulang berita yang sampai kepada mereka. Karena kalau tidak menggunakan sanad, orang itu akan berbicara semaunya, berbicara seenaknya, tidak bisa mengontrol. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan al-isnadu minad din. Walaula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu merupakan bagian dari agama Islam. Kalau tidak ada sanad, maka niscaya siapapun akan mengatakan apapun. Ya, semaunya. Istilahnya bebas komentar. Siapapun bebas komentar, termasuk agama Islam. Dan ini kesalahan. Ini kesalahan, ikhwan.
Nah, dan ini kesalahan, tidak bisa dibenarkan. Semuanya harus tidak boleh ya. Setiap orang berbicara dalam agama Islam, berbicara dalam agama Islam harus berdasarkan dengan ilmu. Siapapun yang berbicara dalam agama Islam berkaitan tentang Islam tanpa ilmu harus stop, tidak boleh berbicara, diam. Nah, tentunya ini yang paling penting sekali ya, mencari tahu mana sanadnya, kamu dari mana, ini dan ini diteliti terlebih dahulu untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, tidak sembarangan. Ya, karena alangkah banyaknya hoax, ya, berita dusta ya tersebar di mana-mana. Ya, misalkan hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu yang menjelaskan barang siapa ini dan itu, ini dan itu. Nah, maka harus dicek terlebih dahulu apakah ada di buku-buku hadis, apakah tidak. Apakah sanadnya bersambung dengan Rasulullah SAW, apakah tidak. Nah, kemudian yang keempat, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-i'timadu 'ala ad-dalili wal bu'du 'anil jadali. Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa bersandar kepada dalil dan menjauhi perdebatan. Ahlus Sunnah menjauhi perdebatan. Karena Rasulullah SAW beliau melarang berdebat. Walaupun perdebatan tersebut dibenarkan. Ana za'imun fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Rasulullah menjamin seorang akan masuk surga jika dia meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam keadaan benar. Rasulullah SAW melarang kita untuk berdebat. Rasulullah SAW sering menjauhi perdebatan dengan Abu Jahal dan yang lainnya. Tugas Rasulullah hanya berdakwah. Kenapa? Karena perdebatan tidak ada hasilnya. Terkadang Rasulullah SAW mendebat Abu Jahal dan yang lainnya. Nah, Rasulullah SAW tidak meninggalkan perdebatan 100%. Tetapi Rasulullah SAW mengetahui terkadang perdebatan ini tidak membawa kebaikan. Sehingga menjauhi perdebatan itulah jalan yang paling mulia. Dan para ulama salafus saleh mereka menjauhi perdebatan, terkhusus debat dengan non ahlus sunnah. Karena mereka mengetahui syubhat menyambar-nyambar, sedangkan hati sangatlah lemah. Syubhatu khattaf wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati itu sangat lemah. Para salafus saleh mereka tidak mau berdebat dengan non ahlus sunnah wal jamaah, gak mau mereka berdebat. Tetapi salafus saleh mereka tetap berdakwah menjelaskan kesesatan ahlul bid'ah. Ketika mereka diajak, ayo berdebat dong sama saya, ayo berdebat, hadiri perdebatan, gak mau mereka. Karena terkadang orang kalau sudah berdebat kemudian sudah nampak kejelasan kebenaran, terkadang lawannya yang non ahlus sunnah atau ahlul bid'ah, mereka malah justru jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena takut kehilangan jamaahnya. Ya, harus menjauhi perdebatan. Kemudian yang kelima, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wasatiyatu ahli sunnati wal jamaati bainat tawaif. Prinsip terbesar yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok lainnya adalah Ahlus Sunnah adalah kelompok yang pertengahan dalam segala hal. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam segala hal. Di dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Ahlus Sunnah pertengahan antara kelompok komunis ya, yang tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Rabb,
dengan orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Allah menyatu dengan jasad hambanya. Nah, lihat, karena ada kelompok ya yang mereka tidak mengakui pencipta langit bumi, tidak ada penciptanya, datang dengan sendirinya. Itu menurut sebuah kelompok. Kelompok yang satunya kelompok yang berpemahaman manunggaling kawula Gusti. Adanya kesatuan antara Rob, zat Allah dengan zat hamba. Dan tentunya ini semuanya dua-duanya adalah pemahaman sesat, kelompok yang tersesat. Datanglah Ahlussunnah wal Jamaah, dan Ahlussunnah berkeyakinan pertengahan. Allah lah yang menciptakan. Ada Allah SWT, ada sang pencipta, yaitu Allah SWT. Dan Allah lah yang patut diibadahi. Nah, kemudian juga Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok Jahmiyah, ya, pengikut Jahm bin Safwan. Jahmiyah mereka berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Jadi mereka benar-benar mengatakan Allah punya nama tapi nggak punya sifat. Jadi Allah As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Tapi kata mereka Sami'un bila sam', Basirun bila basar. Allah mendengar tapi Allah tidak memiliki pendengaran. Allah melihat tapi Allah tidak memiliki penglihatan. Kan aneh. Ya, aneh harus kata Jahmiyah, kelompok sesat. Nah, dan juga pertengahan Ahlussunnah dengan kelompok musyabbihah, orang-orang yang menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti Karramiyah dan yang serupa dengan mereka. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran. Pendengarannya sama seperti makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tangannya seperti tangan kita, ada 5 jari. Ada berapa ruas, ada ini dan itu. Allah Subhanahu wa taala memiliki dan itu, sama seperti ini. Datanglah Ahlussunnah wal Jamaah kemudian mengatakan tidak. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, tetapi sifatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ahlussunnah, sebagaimana kita belum pernah melihat wujud Allah, kita belum pernah melihat zat Allah, ya tentunya sifat Allah ya sudah. Allah di Al-Quran, bahkan Rasulullah SAW di dalam sunnah menjelaskan Allah itu punya sifat. Allah punya sifat. Coba antum baca di Aqidah Wasithiyah, di sana banyak sekali Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran. Ya, puluhan ayat yang Syekhul Islam sebutkan dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah. Begitu juga Syekhul Islam menyebutkan dari hadis-hadis sahih menjelaskan Allah memiliki sifat-sifat. Ya, Ahlussunnah meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, tetapi sifatnya bukan seperti makhluk. Kata Ahlussunnah wal Jamaah, kita juga tidak boleh menyerupakan ketika kita sudah mengatakan Allah memiliki pendengaran, tetapi pendengarannya tidak sama seperti pendengaran makhluk. Kata Ahlussunnah, lawang sesama makhluk saja memiliki perbedaan, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, yang kita belum pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita tanya, manusia punya telinga apa tidak? Naam. Gajah punya telinga apa tidak? Ya. Sama-sama nama enggak? Ya. Sama-sama nama telinga. Tapi apakah hakikatnya sama? Berbeda. Kita memiliki kaki, gajah punya kaki. Apakah sama kaki manusia dengan kaki gajah? Kan berbeda. Sesama makhluk saja berbeda, apalagi sesama sang pencipta. Nah, ta'ala Allah amma yaqulun wa amma yasifun. Nah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga, pertengahan di dalam permasalahan iman.
keimanan antara orang-orang Khawarij dan orang-orang Murji'ah. Kelompok Khawarij, kelompok orang-orang Khawarij yang mereka tersesat, mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar mereka sudah tidak muslim lagi. Barang siapa yang berzina, barang siapa yang minum khamar, barang siapa yang mencuri, barang siapa yang ini dan itu, dia seluruh pelaku dosa besar, kata orang-orang Khawarij, kafir, keluar dari agama Islam. Ahlussunnah juga pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah. Murji'ah datang. Murji'ah mengatakan semuanya tidak ada masalah. Kalau sudah meyakini udah cukup. Mau pelaku dosa besar ke, mau ini ke, mau berzina, mau membunuh saudaranya, dia tetap muslim. Keimanannya sempurna, tidak berkurang sama sekali. Kemudian datanglah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan tidak. Pelaku dosa besar mereka beriman tapi keimanannya sesuai kadarnya. Tidak bisa dijadikan persamaan dengan orang yang tidak melakukan dosa. Keimanan pelaku dosa besar berbeda dengan keimanan pelaku yang tidak melakukan dosa besar. Berbeda. Dan Ahlussunnah tidak mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama Islam. Ahlussunnah mengatakan barang siapa yang melakukan dosa besar maka dia tetap Islam tetapi keimanannya berkurang lantaran dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, Ahlussunnah wal Jamaah mereka pertengahan di dalam pembahasan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertengahan antara kelompok Qadariyah dan pertengahan antara kelompok Jabariyah. Kelompok Qadariyah dan Jabariyah keduanya adalah kelompok yang menyimpang. Kelompok Qadariyah mereka mengatakan bahwasanya mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu tergantung makhluk itu sendiri. Jadi Allah tidak ada campur tangan sama sekali. Qadariyah mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung manusia itu sendiri. Makan tergantung dia, sakit tergantung dia, kanker tergantung dia, terpeleset tergantung dia, terluka akibat pisau gara-gara dia sendiri. Nah, itu kelompok yang sesat. Nah, kenapa? Karena menyelisihi ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, Jabariyah. Kelompok Jabariyah, Jabr artinya memaksa. Kelompok yang meyakini semua amalan manusia itu dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan suami istri dipaksa sama Allah, pergi ke Jakarta dipaksa sama Allah, buang air besar dipaksa sama Allah, sakit dipaksa sama Allah, ini dipaksa sama Allah, semua dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa besar, ini kan takdir, ini kan dipaksa sama Allah, mencuri dipaksa sama Allah nih. Membunuh saudaranya dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipaksa semuanya atas keterpaksaan dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini juga salah. Datanglah Ahlussunnah wal Jamaah ya dengan keyakinan sebagaimana para sahabat. Manusia itu memiliki kehendak. Dan ada kalanya manusia mau tidak mau terkena. Manusia memiliki kehendak, dia makan kehendak dia, ya kan? Dia di hadapannya ada makanan. Ada apel, ada anggur, ada pepaya, ada pisang, ada ayam, ada daging sapi, dan yang lainnya. Orang tadi mengambil sesuka dia. Ini menunjukkan kehendak dia. Kemudian ada kalanya manusia terpaksa. Seperti orang sudah berhati-hati memotong cabai atau memotong bawang merah, berhati-hati. Qadarullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia terkena pisau, akhirnya berdarah.
Kalau ditanya, apakah ada orang yang mau sengaja mensilat, menyayat jarinya agar keluar darahnya, kan nggak ada. Itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah keyakinan yang benar, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian inginkan, yang kalian kehendaki, kalian perbuat, illa ayyasha'allahu rabbul alamin, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada peran. Allah Subhanahu wa taala memiliki peran dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya tergantung kita. Kita ingin pergi ke Jakarta misalkan. Kita ingin pergi ke Jakarta. Kehendak kita kan mau pergi ke Surabaya, tergantung kita, kemauan kita. Nah, kemudian pertengahan jalan tiba-tiba bannya meletus. Kemudian akinya bocor, akhirnya nggak bisa melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan ini semuanya bocor dan akhirnya bannya meletus tadi? Siapa yang menjadikan? Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah kan. Ini menunjukkan jelas bahwasanya kita manusia berkehendak, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Manusia berkehendak, Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala menentukan apakah kita bisa berjalan mulus, urusan kita berjalan mulus apakah tidak. Nah, sama juga kan ketika kita buka usaha. Kita menginginkan mendapatkan modal, dengan modal yang sedikit mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Misalkan pas di pertengahan jalan ya dagangan kita dicuri, kan bukan kehendak kita. Ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ikut campur terhadap permasalahan seorang hamba. Tapi itu semuanya tergantung diri kita. Oleh karena itu, barang siapa melakukan dosa besar atau hal-hal yang merugikan diri sendiri harus berubah ya dari dalam diri sendiri. Berubah dari dalam diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaksa si fulan, memaksa 100%. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah nasib mereka sendiri. Kemiskinan cobaan. Tapi kita memiliki kehendak untuk berusaha. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin dan Allah melihat dan Allah izinkan, kita akan menjadi sukses orang kaya. Nah, sehingga keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang, setiap manusia, setiap insan mereka memiliki kehendak. Tapi kehendak yang mereka lakukan itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana atas izin Allah? Ketika Allah tidak mengizinkan, kan antum nggak jadi kan melakukan perbuatan tersebut. Kayak tadi mau ke Jakarta, ya kan? Tapi nggak jadi. Tahu dari mana kalau Allah mengizinkan, Allah mengatur? Setelah kejadian tadi, kan kejadian ban meletus tadi, aki bocor. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Ahlussunnah wal Jamaah merupakan kelompok yang pertengahan dalam segala hal. La ifrat wa la tafriq. Ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak ya mengurangi. Nah, agama Islam merupakan agama yang pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang pertengahan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengesahkan umat Islam merupakan umat yang pertengahan, ya kaum muslimin harus mau nggak mau ya berjalan di atas semua prinsip berdasarkan pertengahan.
litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian umat Nabi SAW kelak menjadi saksi untuk seluruh manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan supaya Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas kalian. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, masih banyak lagi hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan agama Islam merupakan agama yang pertengahan, ya. Tidak ifrat dan juga tidak tafrid. Ifrat tidak berlebih-lebihan seperti Nasrani, dan tidak juga tafrid, ya, tidak bersikap sopan atau mengurangi seperti orang-orang Yahudi. Ifrat terlalu berlebihan seperti orang Nasrani, ya, disebutkan oleh penulis di sini. Contohnya adalah ketika orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, maka ini disebut dengan ifrat, ya, terlalu berlebih-lebihan. Kemudian untuk tafrid, ya, mengurangi atau tidak memberikan sesuai kedudukannya, seperti kelompok orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan para nabi tujuannya untuk menasihati orang-orang Yahudi. Tetapi ketika nabi tersebut telah sampai di perkampungan Yahudi, ada sebagian Yahudi yang membunuh, ya, sebagaimana seperti kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka tidak menghormati Nabi Allah Subhanahu wa taala, tapi malah justru membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebenarnya permasalahan tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah sangatlah banyak sekali, tetapi penulis hanya menyebutkan 5 prinsip terbesar Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah al-i'timadu 'alal wahyain, bersandar kepada 2 wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, ya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah mereka selalu berhati-hati dalam menerima berita, selektif, ya. Berita yang mereka dapatkan baik secara lisan maupun tulisan harus diseleksi benar-benar, ya. Nah, kemudian di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah selalu menjauhi perdebatan. Jika diajak berdebat, stop, nggak mau, karena Rasulullah SAW menjamin barang siapa yang meninggalkan perdebatan dia akan masuk surga. Nah, tetapi Ahlussunnah tetap berdakwah menasihati orang-orang di sekitarnya. Ketika diajak debat, duduk, stop, jangan mau. Kenapa? Karena terkadang dalam perdebatan akan terlontar syubhat, sedangkan terkadang ilmu kita belum sampai untuk membantah syubhat tersebut. Sehingga para ulama mengatakan asyubuhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu bagaikan petir yang menyambar-nyambar, sedangkan hati kita itu lemah. Terkadang dirayu sedikit luluh. Hati itu lemah. Terkadang diberikan penjelasan dari ahli bid'ah langsung, oh iya juga ya. Nah, sehingga jauhi perdebatan. Kemudian yang terakhir, Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang pertengahan dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, khawatibillah zanallahu wa iyyakum, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in dan atba' tabi'in, karena mereka lah yang mengetahui sedetailnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama para salafus saleh. Al-mar'u ma'a man ahabba, seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.